Assalamualaikum. Selamat pagi kepada adik-adik siswa baru SMA Negeri 1 Padu. Perkenalkan, nama saya Dr. Emilia Arum Pratiwi selaku Kepala UPT Puskesmas Patuk 1 dan juga sebagai dokter umum di UPT Puskesmas Patuk 1. Baiklah adik-adik, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sehubungan dengan adanya kasus coronavirus yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa coronavirus adalah salah satu penyakit menular yang sekarang menjadi pandemi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia dan juga di Gunung Kidul. Coronavirus pertama kali dilaporkan di Wuhan tanggal 21 Desember tahun 2020. Kemudian di Indonesia, Presiden Jokowi melaporkan bahwa ada 2 kasus pertama kali di Bandung. Penyakit COVID-19 disebabkan oleh coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2. COVID-19 sangat menular, sehingga dibutuhkan kedisiplinan semua pihak untuk menjalani protokol kesehatan. Obat spesifiknya belum ada. Vaksin sudah ada, tetapi belum semua tervaksin. Sasarannya adalah 75% dari jumlah penduduk, sekitar 181 juta, dengan sasaran mulai dari 18 tahun ke atas. Tetapi sekarang sudah mulai dirilis bahwa umur 12-17 tahun sudah bisa dilakukan vaksin. Oleh karena itu adik-adik, silakan yang sudah berumur 18 tahun ke atas atau nanti bila sudah dibuka pendaftaran untuk usia 12-17 tahun, silakan adik-adik bisa mendaftar di Peduli Lindungi. Untuk vaksin sudah mulai kita melakukan vaksin, awalnya dari nakes, kemudian lansia, dan sekarang mulai ke umur 12-17 tahun. Vaksin ini halal, aman, dan sudah dilindungi oleh pemerintah. Vaksin yang digunakan untuk COVID-19 adalah ada vaksin Sinovac dan juga vaksin AstraZeneca. Dari sekian banyaknya kami sudah memvaksin untuk wilayah Puskesmas Patuk 1 ada sekitar hampir 500 lebih. Terbanyak keluhan adalah pusing, demam, rasa lapar. Tidak ada keluhan yang berarti atau sampai menyebabkan meninggal. Diharapkan nanti pada saat adik-adik mendapatkan undangan atau sudah didaftar, silahkan untuk datang ke pelayanan kesehatan untuk divaksin. Yang pertama sangat penting adalah bagaimana kita mencegah penularan virus COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa penularannya ada 2, transmisi langsung dan transmisi tidak langsung. Yang disebut transmisi langsung adalah penularan melalui percikan ludah atau droplet yang biasanya disebabkan oleh misalkan ada orang yang batuk atau bersin tidak memakai masker.
Kemudian yang kedua dengan penularan tidak langsung atau transmisi tidak langsung. Itu disebabkan misalkan orang tersebut tidak memakai masker, kemudian bersin, kemudian bersin itu jatuh ke permukaan benda. Setelah itu kita memegang dengan tangan kita, dan kita kemudian lupa mencuci tangan. Oleh karena itu sangat penting diperlukan protokol kesehatan atau menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama adalah satu, dengan mencuci tangan, memakai sabun di air yang mengalir atau dengan hand sanitizer. Yang kedua adalah memakai masker. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Yang keempat adalah mencegah atau mengurangi kerumunan. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Ada beberapa celah kenapa sekarang COVID-19 ini menjadi pandemi. Bahkan seperti yang kita ketahui, per 3 Juli kemarin, angka untuk kasus COVID-19 di Gunung Kidul itu penularannya sudah sekitar 518. Hanya hari itu kami akan menginfokan bahwa pada tanggal 4 Juli kasus COVID yang ada di wilayah Puskesmas Patok 1 dan 2 itu sudah bertambah menjadi 174. Kemudian untuk pemantauan 174, untuk jumlah yang sakit COVID 453. Dari kasus itu ada 9 kasus yang meninggal. Oleh karena itu adik-adik, bagaimana nanti peran adik-adik dalam menerapkan protokol kesehatan itu sangat diperlukan. Anak-anak muda biasanya mempunyai daya tahan tubuh yang bagus, sehingga merasa tidak ada gejala, merasa kuat, sehingga seringkali itu menjadi celah virus COVID untuk bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena itu sangat diperlukan kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan 5M. Pertama dengan memakai masker, kedua dengan mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir atau dengan hand sanitizer, kemudian yang ketiga adalah dengan menjaga jarak, kemudian yang keempat adalah dengan mengurangi kerumunan, kelima adalah mengurangi mobilitas. Bila tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Kemudian apa yang harus dilakukan bila ada keluarga atau kita sendiri mendapat gejala? Seperti yang kita ketahui, gejala COVID bermacam-macam. Dimulai dari adanya demam, badan greges, kemudian juga bahkan bisa panas tinggi, bisa disertai batuk dan pilek, bahkan sampai kemudian ke gejala pembauan atau tidak bisa membau, atau bahkan sesak. Kemudian bisa juga dengan tidak mau makan, bisa mual, muntah, diare. Apa yang harus dilakukan bila kemudian ada yang mengeluh gejala itu atau ada keluarga kita yang mengeluh gejala seperti itu? Yang pertama kali harus tetap memakai masker. Kemudian periksa ke pelayanan kesehatan yang terdekat. Ceritakan dengan jujur apa keluhannya, karena kejujuran sangat penting. Kemudian bila sudah dilakukan anamnesa, maka kami akan melakukan pemeriksaan laboratorium, bisa dalam bentuk rapid test antigen maupun rapid test antibody, maupun genoskop yang misalnya mempunyai peralatannya. Nah, kemudian bila sudah ditegakkan hasilnya, hasil dari pemeriksaan laborat itu bisa kemudian positif, itu disebut konfirmasi.
begitu ya. Jadi adik-adik bila kemudian terkena COVID disebut konfirmasi positif COVID-19. Jangan takut, jangan panik, karena semuanya sudah ada protokolnya, sudah ada penata laksanaannya. Yang paling penting itu, jangan panik, jangan takut, dan kemudian bisa melaporkan kepada orang tua atau kemudian satgas dari kelurahan, seperti itu. Untuk konfirmasi beberapa gejala ya, ada beberapa. Satu, orang tanpa gejala, meskipun positif tapi dia tanpa gejala. Kemudian ada lagi gejala ringan. Kemudian ada lagi gejala sedang dan berat. Nah, apa yang harus dilakukan bila ternyata kita terkena COVID yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan? Lakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Isolasi mandiri yang dimaksud adalah kita tidak bertemu dengan orang lain, melakukan aktivitas di ruang yang terbatas, kemudian memakai kamar mandi bila kamar mandi hanya satu, bisa dipakai bergantian. Kemudian yang ketiga adalah dengan alat makan, minum, itu dilakukan dengan sendiri, tidak boleh bercampur dengan yang lain. Kemudian yang paling penting adalah bila confirm positif adalah membuang masker seperti apa. Masker yang dipakai oleh orang dengan positif atau oleh orang yang kita pakai masker sehari-hari adalah tidak bisa dicampur dengan limbah sampah umum. Tetapi masker, kecuali kalau masker kain, bisa disimpan, bisa dicuci, bisa dicuci. Tetapi bila masker yang sekali pakai harus ditaruh di tas plastik, kemudian sebelum dibuang harus disemprot dengan alkohol 70%. Seperti itu, ya. Jadi pembuangan sampah pun untuk masker itu juga harus diperhatikan. Tidak bisa disamakan dengan masker kain. Begitu. Nah, adik-adik, apa peran adik-adik dalam pencegahan dan pengendalian COVID? Yang pertama adalah satu, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Yang kedua, mengurangi berkumpul dengan teman-teman bila tidak perlu. Kemudian adik-adik juga bisa menjadi relawan, baik relawan mungkin di sekolah maupun di kelurahan masing-masing. Atau yang paling penting adalah adik-adik berperan untuk melawan hoax. Itu yang sangat penting. Adik-adik pasti punya media sosial, baik itu dalam bentuk Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Bila ada informasi tentang COVID yang belum atau tidak jelas dari sumber yang tidak terpercaya, mohon jangan langsung di-share, tetapi silahkan tanyakan kepada pihak atau tenaga kesehatan. Karena dengan kita menyebarkan hoax yang belum tentu benar, namanya juga hoax, belum tentu benar ya, otomatis itu juga akan menambah rasa khawatir, rasa cemas, sehingga akhirnya orang yang mau periksa atau orang yang mau vaksin jadi takut. Nah, itu salah satu yang paling penting, karena kita harus benar-benar bisa menyaring berita, informasi dengan benar. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi yang saya mohon nanti adik-adik bisa sebagai agent of change dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.
selalu jaga kesehatan, selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Bila ada keluhan, bila ada pertanyaan, silahkan bisa datang ke puskesmas kami di UPT Puskesmas Waduk 1. Ada tenaga kesehatan yang siap membantu, dan insya Allah nanti dengan bersama-sama kita bisa mencegah dan mengendalikan penyakit COVID-19. Terima kasih dari saya. Selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.